Selamat sore menjelang malam. Kita semua diberkati dengan Tuhan. Karena kondisi sekarang yang kita tahu bahwa adanya corona ini, kita diwajibkan, kita diharuskan untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Saya percaya tidak mengurangi niat kita beribadah untuk menyembah Tuhan, itu tidak mengurangi sukacita kita dalam memuliakan Tuhan. Kita akan mulai dalam bulan Mei ini, kita akan memulai ibadah dari rumah, tetapi kita roster untuk Sabtu ini saya bertugas menyampaikan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah ini. Saya mengambil tema peranan wanita dalam sebuah rumah tangga atau dalam sebuah keluarga. Diambilkan dari Alkitab Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Ibu bisa membuka Alkitabnya, mempersiapkan Alkitabnya, buka Alkitab Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Itu tema kita di ibadah wanita ini. Jadi peranan wanita dalam sebuah keluarga atau sebuah rumah tangga itu sangat besar. Alkitab berkata bahwa kita diciptakan sebagai penolong dalam rumah tangga. Ya. Jadi kalau seorang penolong itu harus lebih kuat daripada yang ditolong. Karena bagaimana kita bisa menolong kalau kita sendiri lemah. Jadi penolong harus lebih kuat daripada yang ditolong. Nah, kita diciptakan sebagai penolong. Jadi kita harus lebih kuat. Saya percaya ibu-ibu semua dalam keadaan kuat. Kita semua kuat. Ya. Kita diciptakan sebagai penolong, jadi kita harus kuat. Kita diciptakan sebagai penolong dalam sebuah rumah tangga. Jadi dalam rumah tangga, wanita memegang peran yang sangat penting. Peran wanita dalam rumah tangga sangat besar, sangat penting. Salah satunya, penolong yang sepadan bagi suaminya. Jadi kita bagi penolong yang sepadan bagi suaminya. Itu kita bisa buka di Alkitab, kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Kita bisa Kejadian pasal 2 ayat 18. Bagaimana bunyi firman Tuhan? Kejadian pasal 2 ayat 18. Begini firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kita ini dijadikan sebagai penolong bagi suami kita. Jadi sebagai penolong berarti kita harus lebih kuat. Kita percaya, saya percaya ibu-ibu semua dalam keadaan kuat. Jadi bisa menjadi penolong bagi suaminya. Ini dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Jadi kita itu sebagai penolong bagi suami kita. Kemudian yang kedua, sahabat bagi anak-anaknya. Kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Saat anak-anak kita bertumbuh menjadi dewasa, kita harus selalu berada di sisi mereka. Jadi kita berada di sisi anak-anak kita. Kita harus menemani anak-anak kita dalam bertumbuh. Jadi kita tahu perkembangan anak kita. Karena anak lebih dekat dengan ibu. Biasanya anak akan lebih dekat dengan ibu. Apapun permasalahan anak, ibu biasanya akan lebih mengetahui. Karena anak biasanya lebih terbuka dengan seorang ibu. Jadi saat anak-anak bertumbuh dewasa, kita harus menemani mereka. Ya. Jadi kita bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Kalau anak-anak kita mempunyai masalah, dia akan curhat kepada kita. Kita sebagai orang tuanya. Jadi anak lebih terbuka pada seorang ibu daripada seorang ayah. Karena ayah biasanya bekerja. Jadi mereka lebih cenderung membicarakan permasalahan mereka dengan ibu mereka. Jadi kita menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, istri juga harus mampu menjaga keharmonisan dengan keluarga besar. Baik keluarga besar kita maupun keluarga besar suami kita. Jadi karena kita tahu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak hanya berkeluarga dengan suami kita sendiri. Tapi kita mempunyai keluarga yang besar. Keluarga suami kita, keluarga kita sendiri.
Kalau saya memang keluarga besar, suami saya juga keluarga besar. Saya 12 bersaudara. 12 bersaudara, berarti kalau berkumpul semua kemarin Desember 2019 kemarin, kami bisa berkumpul semua dalam keluarga besar saya, itu berkumpul semua 12 bersaudara beserta anak dan cucu, itu 3 bis, kendaraan bis itu kurang bagi kami karena saya memang keluarga besar. Jadi pada saat berkumpul di Jogja Desember 2019 kemarin itu kita menyewa tempat untuk tempat tinggal kita, untuk tidur kita. Kebetulan kakak ada teman, ada rekan, ada sejawat yang bisa memberikan diskon bagi hotel tempat kami tinggal. Kami ada 15 kamar yang kami sewa untuk keluarga besar kami. Jadi untuk keluarga besar, jadi bagaimana kita juga harus menjaga keharmonisan dengan keluarga besar kita. Keluarga besar, suami saya juga keluarga besar karena suami saya 9 bersaudara. Jadi kami sebenarnya keluarga besar. Dari saya sendiri 12 bersaudara, dari suami 9 bersaudara. Jadi kalau berkumpul begitu ramainya, begitu meriahnya. Padahal saya sendiri anaknya hanya 1. Sepi sebenarnya kalau anak cuma 1. Tuhan sudah berikan kepada kami bisa menjadi seperti ya. Kemudian menjaga keharmonisan bagi keluarga besar kami. Itu seperti istri. Kemudian yang keempat, istri dituntut bisa membantu suami dalam meringankan dalam mengelola keuangan atau apa saja. Kalau misalnya kita tidak bisa bekerja, tidak bisa istilahnya tidak bekerja, tidak bisa menghasilkan uang, tapi kita bisa membantu suami mengelola keuangan. Jadi penghasilan dari suami kita kelola. Saya percaya ibu-ibu BGPT semuanya pintar dalam mengelola keuangan. Jadi penghasilan dari suami yang diberikan kita harus pandai-pandai mengelola keuangan itu. Dicukupkan untuk waktu 1 bulan. Kita bisa memilah kebutuhan. Misalnya untuk kebutuhan, misalnya membeli beras, membeli kebutuhan yang lain, kemudian untuk kebutuhan anak. Kita juga harus bisa menyisihkan untuk kebutuhan yang tidak terduga. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita mungkin selama ini kita bisa sehat saja, tapi kita harus tetap mempunyai tabungan, mempunyai simpanan sewaktu-waktu misalnya kita harus sakit. Jadi kita bisa. Nah, itu tugas seorang ibu yang susah sebenarnya dalam mengelola keuangan. Kalau saya sendiri, saya susah untuk mengelola keuangan karena suami saya yang mau. Tapi saya percaya banyak ibu-ibu DPT yang pandai mengelola keuangan. Jadi pandai mengelola keuangan penghasilan dari suami yang diserahkan pada kita selaku istri, kita kelola, kita cukupkan gaji suami, kita cukupkan penghasilan suami itu untuk 1 bulan. Jadi bagaimana kita pandai-pandainya kita harus memilah-milah kebutuhan anak, misalnya untuk sekolah anak, misalnya untuk seragam anak, kebetulan seragamnya anak sobek, jadi kita harus dari dana mana yang kita harus ambil. Itu tugas seorang istri. Seorang istri tugasnya sangat berat. Jadi dalam hal mengelola keuangan tidak semua orang bisa. Tapi saya percaya ibu-ibu PPT semua pandai mengelola keuangan. Ya, itu tugas seorang istri. Kemudian yang tugas kelima, istri juga dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan. Melayani pekerjaan Tuhan bukan hanya dalam berfirman, menyampaikan firman Tuhan, tetapi juga dipanggil Tuhan, kita melayani Tuhan itu banyak hal. Kalau selama ini misalnya kita gereja, kita menjadi penerima tamu, kemudian kita dapat doa syafaat, kita harus melayani dalam misalnya PDBS, kemudian dalam banyak hal kita bisa melayani. Kalau selama pandemi ini kita diharuskan kita tetap berada di rumah, saya percaya pelayanan kita tetap bisa berjalan. Kita bukan hanya melayani kita kepada tetangga.
biasa peran wanita dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Jadi besar sekali peran wanita dalam kehidupan rumah tangga, dalam keluarga. Jadi kita harus bisa mengambil semua beban itu. Jadi kita harus mampu mengambil semua beban itu sebagai penolong sepadan yang sepadan bagi seorang suami. Kemudian kita bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Saat anak-anak kita bertumbuh, kita menjadi sahabat bagi mereka. Kita menjadi tempat curhat bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita punya masalah, tapi kita justru tidak mengerti permasalahan anak kita. Anak kita curhat kepada temannya, kepada orang lain. Jadi kita bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kita. Kita juga harus mampu menjaga keharmonisan keluarga besar kita sendiri maupun keluarga besar suami kita, keluarga besar saudara-saudara kita. Kita bisa menjaga keharmonisan itu. Kita juga bisa dituntut membantu suami meringankan beban. Jadi, kalau saya meringankan beban bukan hanya mempunyai penghasilan. Kalau saya sekarang ini banyak wanita yang mengejar karir. Mereka mengejar karir, kalau istilahnya mereka bekerja, mempunyai penghasilan, seperti menjadi seorang guru, menjadi asisten rumah tangga, menjadi pedagang, menjual hasil apapun yang bisa dijual, itu juga merupakan penghasilan, bisa meringankan beban suami. Nah, kita melihat sekarang banyak wanita yang mengejar karir sehingga mereka melupakan rumah tangga. Kita melihat sekeliling kita banyak wanita yang mereka lebih mementingkan karir. Mereka lupa dengan tugas mereka sebagai rumah tangga. Kadang-kadang mereka tidak memikirkan berumah tangga karena sudah terbiasa dengan karir. Setiap saat mereka mengejar karir supaya mereka mempunyai penghasilan yang besar, sehingga kadang terlambat untuk membina rumah. Tapi kita yang sudah berumah tangga, kita bisa membantu suami, meringankan suami, mengelola keuangan suami. Kalau mereka yang sebagai mempunyai penghasilan sebagai misalnya menjadi penjual, menjadi pegawai, baik itu pegawai swasta maupun pegawai negeri, itu kita bisa meringankan suami. Saya sendiri, walaupun saya bekerja, walaupun saya harus bekerja pagi-pagi berangkat kerja jam 5, setengah 6 saya harus sudah berangkat bekerja, kemudian sampai di rumah jam 6 malam, berarti setengah hari dari jam 6 pagi sampai setengah 6 sore. Jam 6 sore saya tidak berada di rumah. Saya bisa menjaga. Pada malam hari saya berusaha untuk tetap dekat dengan anak saya. Saya bisa sebelum saya berangkat bekerja, saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami. Saya usahakan saya bisa memasak. Saya sudah sebelum berangkat saya sudah menyediakan minuman bagi suami dan anak saya. Jadi semuanya itu jadi karir dan rumah tangga tetap sejahtera. Itu tugas seorang istri. Jadi tugas atau peran wanita itu dalam kehidupan rumah tangga luar biasa. Jadi kita mengambil beban, kita harus bisa mengambil semua tanggung jawab dan beban itu seperti yang ada dalam firman Tuhan. Jadi kita harus bisa membuat semua itu berjalan seiring tanpa mengurangi yang satu dengan yang lain. Kita tidak harus mendahulukan karir kita tidak harus mendahulukan rumah tangga kita, tetapi kita bisa sejalan antara rumah tangga dan karir kita, antara rumah tangga dengan pekerjaan kita bisa membagi waktu. Saya sedikit pada saat pandemi ini semuanya harus dilakukan di rumah. Sepertinya kelihatannya kalau di rumah semuanya serba enak, tapi kalau saya sebagai guru, justru pekerjaan semakin berat. Kenapa? Karena saya harus membagi. Di dalam rumah pun saya harus tetap memperhatikan anak-anak didik saya. Pekerjaan saya semakin bertambah karena saya setiap saat saya harus siap di depan laptop. Saya harus siap dengan HP saya, tugas-tugas anak-anak yang masuk ke dalam HP saya atau itu harus saya kerjakan, harus saya lihat, harus saya teliti, harus saya beri nilai. Ya. Kemudian
saya juga harus bisa membagi waktu dengan harus memasakkan pada untuk suami dan anak saya. Kemudian saya selama pandemi ini saya justru tidurnya sampai jam 12 malam karena harus menyelesaikan tugas pekerjaan di sekolah, dari sekolah itu harus diselesaikan. Saya harus bisa memberikan anak-anak didik saya tugas, baik itu lewat media sosial, baik itu lewat WA, bisa lewat classroom. Semua itu menjadikan sebenarnya semakin berat bagi saya, tapi saya percaya saya bisa menjalankan semua itu. Ini di akhir bulan Mei ini anak-anak kelas SMA, sekolah yang SMA itu sudah harus kenaikan kelas, sudah harus ulangan kenaikan kelas, dan kebetulan saya juga ditunjuk menjadi panitia kenaikan kelas. Kenaikan kelas saat ini untuk SD, SMP, SMA sama dilaksanakan dengan online karena kita tidak boleh berkumpul saat ini. Nah, ujian kenaikan kelas dengan online kita harus mempersiapkan segala sesuatunya harus semakin secara matang. Saya ditunjuk sebagai panitia, saya sudah mempersiapkan diri saya. Jadi saya mempersiapkan diri sebagai panitia, saya juga mempersiapkan nilai-nilai yang harus saya setorkan untuk kelas-kelas yang lain yang saya ajar untuk disampaikan kepada wali kelasnya. Jadi semuanya harus sudah disiapkan. Saya percaya itu sudah saya persiapkan jauh-jauh sebelumnya. Mohon doa supaya saya bisa menjalankan itu semuanya. Tapi kita saling mendoakan apapun permasalahan kita berserah pada Tuhan. Tuhan akan buka jalan bagi kita. Kita percaya Tuhan buka jalan bagi kita. Tuhan tolong kita apapun permasalahan kita. Semua permasalahan ada di dalam Tuhan. Apa yang tidak mungkin bukan menjadi mungkin. Nah, jadi itulah. Jadi kita akan bahas tentang Amsal. Kita buka Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Kita buka Alkitab kita buka firman Tuhan dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia akan berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rani, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada cengkera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, linan halus dan kain ungu dipakai pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari linan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depannya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan tangan rumah tangganya,
makanan dan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Itulah firman Tuhan tentang pujian tentang wanita, pujian untuk istri yang cakap. Nah, kita percaya kita semua jemaat GPT bisa menjadi memegang peran penting dalam rumah tangga. Kita bisa menjadi penolong sepadan bagi suami, kita bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kita bisa menjaga keharmonisan dengan keluarga besar kita bisa membantu suami meringankan beban suami, kemudian kita bisa menjadi kita juga bisa melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dalam segala hal. Nah, kalau kita lihat saat ini banyak wanita yang mengejar karir, mereka melupakan tugasnya. Kadang-kadang mereka tidak bisa memasak. Pekerjaan memasak diserahkan pada suami. Nah, mereka lebih mengejar karirnya. Kadang-kadang anak-anak yang tumbuh kurang perhatian dari seorang ibu, biasanya mereka tumbuh tidak terkendali. Kadang-kadang mereka tidak bisa terkontrol. Kemudian ada juga orang tua yang lebih malas memperhatikan anak-anaknya, lebih memberikan anaknya dengan HP, karena dengan diberikan HP anak-anak akan diam. Tapi kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang ibu, perhatian kita tetap harus tercurah pada keluarga kita. Perhatian kita harus tetap besar pada anak-anak kita, terutama pada anak-anak yang masih kecil, yang masih memerlukan banyak sekali perhatian kita. Kita harus tetap memperhatikan pertumbuhan mereka, perkembangan mereka, kebutuhan mereka. Saya percaya kita semua mampu menjadi istri yang baik. Kita semua mampu menjalankan apa yang diinginkan. Kita semua mampu memenuhi apa yang ada dalam hidup. Kita semua mampu menjalani. Saya percaya kita semua diberikan kekuatan Tuhan dan penolong. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk ibu-ibu, untuk ibadah